Ini beras ya, dicampur sama kunyit asli, harus diulek, nggak boleh di blender ya. Jadi ini harus hasil buatan tangan sendiri ya, jadi nggak boleh beli ya, kayak gitu. Jadi ini nanti kan diritualkan itu ya, diritualkan. Jadi ini multifungsi ya, ini buat apa aja bisa ya. Dan ini biasa dipakai untuk pemanggilan roh-roh atau roh-roh leluhur, atau hodam-hodam, atau goib-goib kayak gitu. Nah, dan ini digunakan di saat acara kematian, buat acara penyembuhan, beliat yang ada ritualnya itu, ada mengkorbankan hewan-hewan, ayam, anjing, babi, kucing kayak gitu. Jadi itu nanti itulah sebagai korbannya ya, dikorbankan gitu di acara-acara tertentu, atau kerbau, sapi, kambing kayak gitu boleh ya. Nah itu ya kalau di orang Dayak itu. Jadi ini adalah beras, ada yang putih yang tidak dicampur sama pewarna apapun, itu warnanya putih, beras biasa kayak punya orang-orang Batak itu kan putih semua kayak gitu. Jadi ini kan dipakai multifungsi nih ya, jadi ini sering saya pakai ini kayak gitu. Ini yang kemarin saya ritualkan itu udah habis, jadi ini saya bikin lagi kayak gitu. Jadi ini fungsinya banyak ya. Ini cara dikeluarkannya itu bakar dupa, ada doa-doa, ada mantra-mantra yang khusus gitu, tergantung niat dan tujuannya kita tuh. Kalau orang Dayak, itu selain beras kuning ini atau beras putih, ada lagi nasi yang dikasih warna, itu temannya ini ya, temannya ini kalau buat acara-acara kayak gitu, acara-acara uh, acara-acara tertentu itu kayak gitu. Itu ada nasinya gitu, ada nasi itu dimasak kemudian didinginkan. Kalau panas kita nyampur sama warna itu kan nanti kepanasan melepuh gitu, jadi tunggu dingin ya. Jadi warna nasi itu putih saja satu, merah satu, kuning satu seperti ini, terus warna hitam. Nah kayak gitu. Jadi itu nanti kita bikin warnanya itu di sini, dia satu tumpuk di sini seperti seperti sebuah titik gitu. Kita bikin kayak gini bundar. Nah baru kita bikin kayak gini, kita kelilingi lagi. Contohnya kalau ini warna hitam, taruh lagi sini putih ya, kuning atau merah kayak gitu. Nah jadi dia bentuknya seperti ini, kayak melingkar gitu. Jadi dia itu kayak pelangi gitu. Cuman kalau pelangi itu kan dia memanjang gini, kalau orang Dayak itu kan dia bentuknya bundar gini. Nah gitu. Nah itu, jadi ada ini. Nah kayak gitu tuh kalau orang Dayak. Jadi ini multifungsi. Jadi kalau kita dalam keadaan darurat mendadak di situasi yang jauh dari rumah atau apapun itu, kita bawa aja ini. Jadi kita nggak usah pakai ritual lagi, atau ada tambahan lagi, karena ini kan sudah diritualkan gitu, sudah jadi kita tinggal pakai gitu. Kita ambil kayak gini, kita pakai kayak gitu. Nah istilahnya instan lah, bisa dipakai instan, bisa dipakai kapan saja, dan bisa dibawa kemana saja gitu. Kapan dibutuhkan bisa langsung dipakai. Itulah kalau cuman beras saja gitu, beras putih atau beras kuning. Kalau yang nasi itu kan nggak bisa kita bawa kemana-mana, itu harus ritual ya di rumah gitu, karena kan cepat basi, harus diganti-ganti gitu. Lagi pula itu juga harus dibarengin sama ini juga masuk, itu harus ikut, ini yang kuning sama putih itu ikut. Jadi mereka itu berdampingan gitulah, itu sama-sama dipakai gitu.
Ini buat, kalau saya ya buat ya manggil-manggil itu aja, buat manggil-manggil roh para leluhur, hodamku sama goib-goibku gitu aja. Itu aja kalau lagi ini buat kayak gitu. Karena roh leluhur itu sangat membantu sekali kita dalam keadaan darurat apapun gitu. Bisa membantu lah kayak gitu. Ya memang udah tradisi nenek moyang dari dulu, khususnya kita orang Dayak memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa memprotes atau membuli gitu. Namanya udah adat, sama kayak orang Batak itu ada adat-adatnya. Ya orang Dayak nggak bisa membuli atau ya itu tadi, tidak bisa menyalahkan gitu. Memang itulah ya seorang, cuman beda versi, beda bentuknya kayak gitu, beda tata caranya kayak gitu ya. Orang Batak itu pakai beras putih itu yang dihambur-hambur di ruangan atau ditaruh di atas kepala. Ya orang Dayak juga kayak gitu, ada yang dihambur, ada yang ditaruh di kepala orang-orang lah gitu. Itu kan ada artinya, ada tujuannya, ada maksudnya gitu. Ya gitu juga dengan orang Dayak gitu. Ya, cuman ya itulah namanya beda suku, tapi tetap satu bangsa. Itu aja. Kalau saya nggak bisa meninggalkan dunia, kami orang Dayak itu nggak bisa. Kami memang orang yang seperti itu ya, walaupun dia punya agama Islam, dia Hindu, Islam apa orang Kristen, Protestan apa, dia tidak bisa meninggalkan tradisi untuk melupakan roh leluhurnya itu gitu. Bahkan roh-roh itu harus kita lestarikan gitu. Kita jangan kita remehkan gitu. Itulah kalau orang Dayak itu.